Selamat pagi anak-anak semua. Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online ini dan juga tetap menjaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Kembali lagi hari ini pada pembelajaran matematika untuk materi pokok aritmatika sosial, di mana hari ini Ibu akan membahas tentang potongan harga, potongan berat, bunga tunggal, dan pajak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Supaya lebih semangat lagi, kita bersama-sama mengikuti tepuk PPK berikut ini ya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke anak-anak, untuk kompetensi dasar materi aritmatika sosial masih dengan kompetensi dasar yang sama. Untuk pengetahuannya kompetensi dasar 3.9 dan untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.9. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini ada 3. Kalian bisa perhatikan yang pertama menentukan besar diskon rabat, bruto, neto, dan tara. Yang kedua, menghitung bunga tunggal dan pajak. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan sehari-hari berkaitan dengan diskon atau rabat, bruto, neto, tara, bunga tunggal, dan pajak. Yang pertama di sini adalah potongan harga atau biasa dikenal dengan diskon atau juga dikenal dengan rabat. Nah, kalian perhatikan simulasi berikut ini. Yang pertama, Andi membeli sepotong kaos dengan harga Rp65.000. Ternyata Andi dikenai diskon sebesar 30%. Kira-kira berapa rupiah ya yang harus dibayar oleh Andi saat di kasir? Kita perhatikan penyelesaian berikut ini ya. Jadi, langkah yang pertama, kita harus mencari dulu besar diskon, di mana kita gunakan rumus persentase diskon 30%, berarti ditulis 30/100, dikali dengan harga awal Rp65.000, maka kita peroleh hasilnya yaitu Rp19.500. Setelah kita memperoleh diskon, maka kita lanjut langkah berikut, yaitu mencari harga akhir yang harus dibayar Andi di kasir. Rumus yang kita gunakan adalah harga awal dikurang dengan diskon. Maka sekarang kita masukkan harga akhir sama dengan harga awal Rp65.000 dikurang dengan diskon yang sudah kita dapatkan Rp19.500. Sehingga di sini kita peroleh harga akhirnya yaitu Rp45.500. Jadi, kaos tersebut cukup dibayar Andi dengan harga Rp45.500. Kita lanjut yang kedua. Di sini Andi membeli sepasang sepatu dengan harga Rp150.000. Ternyata sampainya di kasir, Andi hanya disuruh untuk membayar Rp127.500. Kira-kira berapa persentase diskon yang diterima oleh Andi ya, sehingga Andi hanya membayar Rp127.500 saja? Kita perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, langkah yang pertama di sini kita mencari dulu besar diskonnya, di mana kita gunakan rumus harga awal dikurang dengan harga akhir. Kita masukkan harga awal Rp150.000 dan harga akhir yang dibayar di kasir yaitu Rp127.500. Sehingga di sini kita peroleh diskonnya sebesar Rp22.500. Setelah kita mendapatkan besar diskonnya, maka kita lanjut mencari persentase diskonnya menggunakan rumus diskon per harga awal dikali dengan 100%. Maka di sini kita masukkan persentase diskon sama dengan
diskon yang sudah kita peroleh Rp22.500 bagi dengan Rp150.000 lalu dikali dengan 100%. Maka kita akan peroleh persentase diskonnya yaitu 15%. Jadi diskon yang dikenai Andi yaitu 15%. Kita lanjut yang berikut yaitu potongan berat. Nah, potongan berat di sini ada 3. Kita perhatikan bersama. Yang pertama di sini ada bruto. Kalian bisa perhatikan ini ada 1 kotak dan juga di dalamnya ada kue. Lalu di sini ada neto, di mana netonya hanya kue sendiri saja. Dan yang berikut ada tara, di mana di sini hanya kotak kosong tersebut. Nah, kira-kira apa itu bruto, neto, dan tara? Jadi, bruto itu adalah berat kotor. Ya, jadi berat antara kotak dan kue. Sedangkan neto adalah berat bersih atau berat isi, di mana di situ hanya berat kue sendiri. Sedangkan tara adalah berat kemasan, di mana di situ berat dari kotak sendiri. Nah, sekarang kita perhatikan hubungan antara ketiganya ya. Jadi kalian perhatikan di sini bruto, ada 1 karung, di dalamnya terisi beras. Lalu di sini ada tara, karung kosong, kemasannya karung. Dan di sini ada neto, beras itu sendiri. Nah, dari hubungan ini dapat kita tulis beberapa rumus. Yang pertama, untuk memperoleh bruto diperoleh dari neto ditambah tara. Sedangkan untuk memperoleh neto diperoleh dari bruto dikurang dengan tara. Kalian bisa buktikan bruto 40 dikurang dengan tara 0,5, maka kalian akan peroleh hasilnya 39,5 kg. Selanjutnya untuk mencari tara, rumus yang digunakan adalah bruto dikurang neto. Kalian juga bisa buktikan sendiri apakah kalian akan mendapatkan hasil akhirnya tara 0,5 kg atau tidak. Selanjutnya ada pun hubungan untuk mencari persentase tara, di mana hubungannya dengan bruto. Rumus yang kita gunakan adalah tara per bruto dikali 100%. Kita lanjut yang berikut, yaitu bunga tunggal. Kita perhatikan simulasi berikut ini. Yang pertama, ayah ingin menabung uangnya di bank sebesar Rp250.000. Bank tersebut memberikan suku bunga yaitu 15% per tahun. Kira-kira setelah 3 bulan uang ayah menjadi berapa rupiah ya? Nah, sekarang sebelum kita menyelesaikan persoalan ini, mari kita menuliskan dulu apa-apa yang diketahui pada soal tersebut. Yang pertama di sini, Rp250.000 itu adalah modal atau tabungan ayah. Di sini kita simbolkan dengan M. Selanjutnya 15% per tahun itu adalah suku bunga atau persentase bunga dari bank. Itu kita simbolkan dengan P%. Dan yang berikut 3 bulan itu adalah jangka waktu atau periode. Kita simbolkan dengan N. Sekarang kita menyelesaikan persoalan ini. Langkah pertama di sini kita harus mencari dulu bunganya. Ya, jadi di sini karena N-nya 3 bulan berarti kita menggunakan rumus bunga N bulan, di mana rumusnya adalah N per 12. 1 tahun ada 12 bulan, maka di sini per dengan 12 dikali dengan P% atau suku bunga dikali dengan M modal atau tabungan awal. Maka di sini kita masukkan bunga 3 bulan berarti
N-nya 3/12 dikali 15%, berarti 15/100 dikali dengan Rp250.000, maka kita peroleh bunga 3 bulannya sebesar Rp9.375. Setelah kita mendapatkan bunganya, maka kita lanjut langkah yang kedua, yaitu menghitung tabungan akhir ayah setelah 3 bulan. Kita menggunakan rumusnya modal atau tabungan awal ditambah dengan bunga yang sudah kita dapatkan. Maka di sini tabungan awal Rp250.000 ditambah dengan bunga Rp9.375, kita peroleh tabungan akhir ayah setelah 3 bulan adalah Rp259.375. Kita lanjut lagi untuk permasalahan yang kedua. Di sini Resa menabung di bank sebesar Rp2.500.000 dengan suku bunganya 16% per tahun. Resa ingin agar suatu ketika dia mengambil uangnya sudah menjadi Rp2.600.000. Kira-kira berapa bulan ya Resa harus menabung supaya uangnya bertambah menjadi Rp2.600.000? Kita perhatikan penyelesaian berikut ini ya. Jadi yang pertama di sini kita mencari bunganya dulu, di mana bunganya yaitu tabungan akhir yang diinginkan oleh Resa dikurang dengan tabungan awal. Nah, tabungan akhirnya kita masukkan Rp2.600.000 dikurang dengan tabungan awal Rp2.500.000, maka kita peroleh besar bunganya yaitu Rp100.000. Setelah kita mendapatkan bunganya Rp100.000, maka sekarang kita lanjut langkah yang berikut, di mana kita ingin mencari periode atau jangka waktunya berapa bulan. Maka di sini kita masukkan rumus bunga N bulan sama dengan N/12 dikali P% dikali tabungan atau modal awal Resa. Sehingga di sini kita masukkan bunga N bulannya yaitu Rp100.000 yang sudah kita dapatkan di langkah awal, sama dengan N-nya ini yang kita cari, jadi ditulis kembali N/12 dikali suku bunganya 16%, berarti 16/100 dikali dengan Rp2.500.000. 100.000 sama dengan N/12 dikali dengan Rp400.000 diperoleh dari 16 dikali Rp2.500.000, hasilnya dibagi dengan 100, maka akan peroleh hasilnya Rp400.000. Selanjutnya di sini dilakukan perkalian silang. 100.000 dikali dengan 12, kita peroleh Rp1.200.000. Lalu N dikali 400.000 sama dengan N dikali 400.000. Sehingga di sini Rp1.200.000 dibagi dengan Rp400.000 sama dengan N. Karena di sini kita ingin mencari nilai N, berarti Rp1.200.000 dibagi dengan Rp400.000, maka kita peroleh N-nya adalah 3. Jadi lama Resa menabung supaya uangnya menjadi Rp2.600.000 yaitu selama 3 bulan. Kita lanjut yang berikut, yaitu pajak. Mana di sini Ibu akan ajarkan tentang pajak penghasilan atau biasa dikenal dengan PPh. Dan perlu kalian ketahui bahwa PPh mengakibatkan penghasilan seseorang menjadi berkurang. Supaya lebih jelasnya, kalian perhatikan simulasi atau contoh berikut. Di sini gaji setiap bulan Ibu adalah Rp1.500.000. Ternyata Ibu dikenakan PPh sebesar 15%. Nah, kira-kira berapa penghasilan yang Ibu terima setelah dikenakan PPh sebesar 15%? Kita perhatikan penyelesaian berikut.
Di sini langkah yang kita lakukan pertama adalah kita mencari besar PPH, di mana rumusnya adalah persentase PPH 15% dikali dengan penghasilan awal ibu, yaitu Rp1.500.000 penghasilan atau gaji ya. Selanjutnya di sini 15% diubah menjadi 15/100 dikali dengan Rp1.500.000, maka kita peroleh besar PPH yaitu Rp225.000. Setelah kita mendapatkan besarnya PPH, maka sekarang kita mencari penghasilan akhir yang akan diterima ibu setiap bulannya, di mana rumusnya penghasilan akhir sama dengan penghasilan awal dikurang dengan besar PPH. Maka di sini penghasilan akhir sama dengan penghasilan awal Rp1.500.000 dikurang dengan besar PPH Rp225.000. Maka di sini penghasilan akhir ibu yaitu Rp1.275.000. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Setelah ini kalian akan mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan di link. Diharapkan kalian mengerjakan dengan sebaik mungkin sehingga kalian peroleh hasilnya juga baik. Dan jangan lupa untuk kalian absen ya. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua.